ngejar backpacker itu ya? Awalnya kecelakaan, setelah 3 hari dimakamkan, pas keluar kesurupan itu semua berubah menjadi pembunuhan. Ya saya sih emang ngiranya emang kecelakaan Pak, kenapa jadi pembunuhan? Masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi? Gimana saksinya, kan nggak ngelihat? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Bukan setannya yang dipanggil, seharusnya Anda yang menjadi saksi karena Andalah yang berwujud dan Andalah yang kesurupan. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aib dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar, nggak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aib dan Dede, sekali lagi, apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak Pak. Tidak benar. Tidak benar. Ini saudara tanda tangan. Tanda tangan karena terpaksa Pak. Tanda tangan karena terpaksa. Seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Nah, Cirebon ini dan sini Liga Akbar beberapa kali menyebutkan, jadi saat tahun 2016 yang awalnya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan menjadi sebuah kasus penganiayaan, pengeroyokan, dan akhirnya menyebabkan 2 anak manusia kehilangan nyawa. Dan apakah itu pembunuhan atau itu adalah kecelakaan? Akan tetapi yang awalnya adalah kecelakaan berubah menjadi sebuah pembunuhan dan ruda paksa. Maraknya atau beredarnya video Linda kesurupan itu yang membuat atau menggiring opini masyarakat luas. Dan akhirnya setelah ada video kesurupan seperti ini, Oh, yang ngejar backpacker itu ya? nah inilah sosok Linda yang kesurupan yang akhirnya menggiring opini masyarakat, menggiring opini publik, dan akhirnya yang tadinya kasus adalah kecelakaan tunggal menjadi berubah pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa terpidana yang sekarang ini sudah divonis seumur hidup dan dia duduk di kursi pesakitan hingga saat ini pun dia masih menjalani sidang, yaitu sidang PK ya, dan kasus ini belum selesai. Dan mari kita saksikan bagaimana keterangan-keterangan Liga Akbar. Kita tonton video selengkapnya. Apa yang saudara saksi tahu dalam perkara Eki ini? Maksudnya gimana Pak? Saudara kan tahu sudah Eki ini kemudian meninggal. Kemudian meninggalnya ini belakangan disebut sebagai korban pembunuhan. Ya kan? Iya. Tahu dari mana saudara Liga ini bahwa Eki ini korban pembunuhan? Awalnya saya tahunya kecelakaan Pak, bukan pembunuhan. Awalnya kecelakaan. Kecelakaan. Coba jelaskan. Awalnya kecelakaan, setelah 3 hari dimakamkan, pas keluar kesurupan itu semua berubah menjadi pembunuhan. Termasuk saudara? Ya saya sih emang ngiranya emang kecelakaan Pak, kenapa jadi pembunuhan? Apa gara-gara karena kesurupan semua jadi berubah pembunuhan itu Pak? Gitu. Emang ada yang kesurupan siapa ya? Ya saya dengar Linda itu Pak. Nah, sebenarnya Linda ini memang beberapa netizen juga menyatakan bahwa meragukan sekali kesurupan Linda. Ini adalah settingan atau hanya acting ya. Jika kita mau lihat video yang satu ini, apa kata dia? Masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi? Gimana saksinya, kan nggak ngelihat? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Bukan setannya yang dipanggil, seharusnya Anda yang menjadi saksi karena Andalah yang berwujud dan Andalah yang kesurupan. Jika Anda bisa membuktikan bahwa kesurupan itu nyata atau ilmiah, boleh Anda mengatakan setannya aja yang dipanggil untuk dijadikan saksi ya. Akan tetapi Anda hingga saat ini tidak bisa membuktikan. Bisa dibuktikan secara ilmiah, Anda hingga saat ini tidak bisa membuktikan. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak? Kalau orang kesurupan di saat kita sadar Ini, sudah tidak. kan kalau saksi itu yang melihat, pasti seperti ngobrol sama orang gila. Anda bilang seperti orang gila atau tidak? Anda ini sebenarnya waras, akan tetapi dibikin gila sendiri karena Anda sudah waras, akan tetapi aktingnya berlebihan sehingga
Anda sendiri yang membuat, gila Anda sendiri. Dan oke teman-teman, karena pengakuan Linda seperti ini, mari kita lanjutkan lagi dan tonton pengakuan dari saksi Liga Akbar yang akhirnya mencabut semua BAP, dan BAP yang awalnya dia berbohong akhirnya dia jujur di persidangan. Gitu. Emang ada yang kesurupan siapa ya? Ya saya dengar Linda itu Pak. Saudara tahu? Tidak tahu orangnya, tidak kenal itu, juga. itu gosip lah ya. Ya Pak. Gosip ada yang kesurupan, kemudian kecelakaan ini menjadi pembunuhan. Ya betul. Ya kan? Nah, saudara tahu atau kapan saudara tahu bahwa Eki ini meninggal? Pas saya ada di Warpat jam 11 malam itu kabarnya sudah nggak ada, sudah kecelakaan. Tanggal 27? Ya betul. Malam minggu? Ya. Nah, jam 11 bagaimana saudara dapat kabarnya? Itu udah tersebar di media, bukan di media sih Pak, di BBM. Di BBM, dari teman saya juga, dari ketua organisasi pun dia mengabarkan bahwa meninggal, kecelakaan. disebut kecelakaan. Ya. Terus apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke rumah sakit Cermai dulu Pak. Sempat berhenti di situ menanyakan ada korban kecelakaan atau tidak ada. Terus saya melanjutkan ke rumah sakit Gunung Jati, itu udah ramai keadaan. Apa yang saudara lihat? Saya lihat di situ udah ramai banget, mobil polisi juga udah banyak banget di situ. Terus ketemu dokter, ditanyakan apakah ini benar saudara Muhammad Rizky. Saya katakan benar Pak. Terus dari situ juga langsung ke ruang IGD melihat almarhum Vina. Yang saudara lihat itu jenazahnya pada waktu itu, malam itu? Lihat Pak. Di pandangan saudara, ya kan saudara lihat, menurut saudara itu pembunuhan atau kecelakaan? Ini yang saudara lihat lah gitu. Kan menurut BBM itu kecelakaan. Ya. Kemudian saudara datang dan lihat. Ya. Ya kan? Menurut saudara bagaimana? Kecelakaan ini Pak. Bagaimana saudara tahu itu kecelakaan? Ya karena ada di jalan Pak. Ada di jalan? Ada di jalan, helmnya juga kan hancur itu. Yang saya tahu itu kecelakaan. Jadi menurut Liga Akbar itu adalah kecelakaan. Tapi saya tidak bisa memutuskan ini pembunuhan apa kecelakaan. Cuman kaget aja bahwa ini jadi pembunuhan. Iya betul. Saudara tahu bahwa dia pakai helm? Saudara lihat ada helmnya di situ? Iya lihat ada helmnya Pak. Helm itu milik siapa? Saudara tahu nggak? Tahu, itu punyanya Franciscus. Sebelum kejadian kan Franciscus juga sudah bilang sama saya, katanya mau ngambil helmnya. Itu saya tahu dari situ kalau itu helmnya Franciscus. Helm itu bentuknya full face ya, jadi ketutup semua, bukan yang half, bukan yang setengah gitu. Iya full face. Full face ya. Full face. Coba liatin helmnya, betul nggak ini? Ya, boleh masuk. Silakan Pak. Silakan. Mari Pak. Oke, saudara saksi, apakah helm yang ini yang Anda lihat? Ya betul, itu yang saya lihat. Di mana? Di depan ruang jenazah ini Pak. Di depan ruang jenazah. Ya saya lihat ini dalamnya juga udah ada darahnya banyak. Di dalamnya ini darah ya. Terkonfirmasi. Yang mulia. Warna yang saudara lihat sama enggak dengan warna Sama Pak. itu? Saya hafal betul helmnya dia pakai ini. Sepengetahuan saudara itu helm milik siapa? Franciscus. Francisco. Ya. Teman saudara apa temannya Eki? Temannya almarhum. Temannya apa? Teman saudara juga tidak? Sekedar kenal saja Pak, tapi tidak. Memang ada tulisan Eki RDN di helmnya? Sebelumnya nggak ada Pak. Tapi ini ada ya? Iya. Memang pada saat Anda lihat itu memang ada tulisan? Ya. Ada pertanyaan? Sekitar foto? Ya. Terima kasih, yang mulia. Saudara Liga, saksi, tadi saksi bilang bahwa itu kecelakaan. Tapi saya baca, saya lihat di berkas, saudara jadi saksi. Iya. Bagaimana ceritanya? Padahal di keterangan saudara di BAP itu menyaksikan bahwa itu bukan kecelakaan. Bagaimana coba? Ada kejar-kejaran segala macam. Dulu ceritanya saya itu di rumah Pak, di rumah diinterogasi sama polisi, didatengin, saya jawab saya emang nggak tahu Pak. Itu sekali beberapa harinya lagi datang lagi. Saya jawab juga saya tidak sama almarhum malam itu. Terus
Pas beberapa kali lagi ada tiga kali lah. Datang lagi sama Pak. Siapa? Nanya gitu, polisi. Polisinya siapa? Saya nggak tahu, dia pakai seragam bebas. Nah, terus untuk apa kepentingannya? Nggak ngerti saya Pak. Datang ke Anda. Iya datang ke rumah. Ya kan masih tahu dong mau apa gitu, nggak ngomong. Nggak, cuma nanyain pada malam itu sama almarhum nggak? Pada malam itu? Lagi sama almarhum nggak? Oh, saudara sama almarhum nggak malam itu gitu? Iya. Oh, jadi ini didatangin polisi ini sudah berkali-kali ya jadi ya. Nah lanjut. Terus ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana. Iya. Bagaimana? Teleponnya? Nelfon ada di mana? Saya jawab ada di rumah. Terus dijemput saya di rumah Pak. Dijemput di rumah, dibawa ngobrol-ngobrol, dimintai kesaksian atas motor, helm, dan pakaian. Sudah dari situ dia juga bilang katanya sorenya almarhum itu habis minta uang. Kata bapaknya Iki, terus cuma bilang udah itu aja, minta kesaksian saja Pak. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaiannya saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini Pak. Iya. Menguatkan apa? Menguatkan rangkaian ini. Coba jelasin rangkaian apa, saya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Seadanya. Menguatkan pakaian aja biar kuat katanya. Pakaian maksudnya gimana? Oh, rangkaian. Iya, pakaian juga. Bisa diceritakan nggak? Pakaian Pak. Pakaian. Baju. Iya, baju, helm. Bajunya kenapa bajunya? Nggak ngerti Pak. Saya juga tiba-tiba dimintain itu begitu saja. Oke. Tapi kemudian saudara mengikuti saran Pak Rudiana untuk jadi saksi. Awalnya ya saya bersedia karena cuma kesaksian pakaiannya saja Pak. Nah, lanjut. Setelah itu sudah beberapa harinya didatengin Pak sama polisi lagi. Datengin ke rumah, ikut dulu yuk katanya ngobrol bentar. Pak kalau mau ngobrol di rumah aja, ngapain saya ke mobil. Jadi namanya juga orang awam, apalagi masih kecil ya, didatangin polisi berkali-kali, pastinya ada rasa takut juga. Apalagi ada beberapa orang yang sudah ditangkap dan ditahan, tentunya Liga Akbar juga ada rasa takut juga. Nggak taunya saya ikut ke dalam mobil, di dalam udah rame Pak. Ada siapa aja? Ada yang kenal nggak? Ada dua sahabatnya almarhum, Satrio sama Ferdi, dan ada dua polisinya juga di situ. Coba Satrio sama Ferdi itu dikonfirmasi ya untuk menjelaskan hal ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Sama yang nyetirnya jadi 3. Apa pembicaraan di situ? Tidak ada yang bicara sih Pak di situ Pak. Jadi Pak lihat-lihat aja udah gitu pulang gitu. Dibawa Pak saya, dibawa ke Polresta Cirebon. Lanjut. Dibawa ke Polresta Cirebon, saya di situ dibawa ke aula. Disuruh nunggu beberapa jam di situ. Nggak tahu kenapa, terus saya dibawa Pak, diperiksa, disuruh buat BAP di situ. Buat BAP. Buat BAP. Saya juga nggak tahu kenapa harus buat BAP. Apa isi BAP-nya? Ya begitu Pak. Dikatakan kamu tahu nggak kejadian ini? Ya. Siapa? Saya nggak tahu Pak. Saya bilang nggak tahu, dia nggak percaya, tetap nuduh saya. Katanya kamu ada di situ katanya. Terus saya bilang demi Allah Pak saya nggak ada di situ. Yang bilang saya di situ siapa? Harus saya digituin Pak. Ya. Maksud saya begini, saudara bikin BAP, kemudian saudara tanda tangani BAP itu, betul? Betul Pak. Apa isinya? Isinya tentang itu Pak, peristiwa yang pengejaran lemparan batu. Bahwa saudara mengetahui gitu. Iya Pak. Katanya tadi bilang nggak mengetahui, bagaimana tuh? Emang saya tidak mengetahui, tapi penyidik menekan saya Pak, seolah-olah mengetahui. Jadi itu diintimidasi lah intinya seperti itu ya. Diarahkan. Ya. Supaya mengikuti apa yang dimaui polisi gitu. Iya betul Pak. Yaitu saudara jadi mengetahui. Tapi kalau menurut saya kalau cuma diarahkan doang tidak mungkin ada intimidasi, sehingga seperti Liga Akbar juga ada rasa ketakutan dan menandatangani. Adanya Pelemparan, kejar-kejaran begitu. Iya betul. Sebetulnya saudara kan nggak tahu itu. Iya, saya tidak tahu Pak. Nah, yang saya nggak kurang paham itu, saudara tidak tahu masalah itu, tapi saudara tanda tangan, ya kan? Iya. Nah, saudara pada waktu itu sudah dewasa, artinya saudara bertanggung jawab atas isi BAP ini. Iya Pak. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, belakangan
Saya melihat dan bukan melihat, mendengar bahwa saudara mencabut BAP itu, betul? Betul Pak. Kenapa? Karena saya tahu itu salah Pak. Gimana? Karena tahu itu salah Pak. Itu salah. Itu salah. Dan selagi masih Pak, selagi saya hidup, saya cabut Pak BAP itu. Saya nggak mau fitnah Pak. Bagus. Anda merasa menyesal, sedih? Di situ saya bisa merasakan bahwa Anda ini sudah melakukan sebuah fitnah sehingga beberapa orang ya divonis sampai seumur hidup, harusnya itu hukuman mati, yang luar biasa. Tapi Anda sudah menyesali, dan ini mungkin langkah dan jalan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan cara ini ya, ini akan semakin terbuka kasusnya dan semakin terang benderang ya. Ya. Apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Saya nggak mau jadi semua tuduhan saya menjadi dosa jariah buat saya Pak. Saudara tidak mau Menjadi dosa. fitnah saudara, ini kan fitnah namanya nih. Iya betul Pak. Fitnah saudara jadi beban. Iya betul Pak. Baik, dilanjutkan. Saudara saksi, saya hanya ingin mengonfirm supaya jelas bahwa mana yang Anda mau cabut pernyataan saudara di tahun 2016 lalu. Ya. Apa yang Anda saksikan dan yang Anda katakan menjadi tidak benar. Saya membacakan BAP saudara ya pada tanggal 23 November 2016 jam 20.30. Ya, nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik ya. Yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3, penyidik memperlihatkan foto Sakatatal, Sudirman, Eka Sandi, saudara Eko, saudara Hadi, Suprianto, Rivaldi, Alis Ucil. Jelaskan. Saudara menyatakan itu tidak mengenal semua. Tidak mengenal Pak. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan 4, apa saudara kenal Rizky? Iya, saudara menyatakan kenal. Ya. Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus saudara keluar rumah jam berapa, menuju kemana, serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya? Ya betul. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 menuju Taman Kota Cirebon. Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 20.15 saya bertemu dengan Muhammad Rizky alias Eki almarhum, saudara Vina almarhum, karena sebelumnya saya janjian melalui SMS dengan saudara Eki. Setelah bertemu saudara di Taman Kota dalam pertanyaan nomor 6 ya, dengan Vina, terus saudara ngobrol 30 menit pukul 20.45, lalu saudara Eki mengajak dan bersama dengan saudara Vina pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lalu pertanyaan nomor 7, di dalam perjalanan, pada saat perjalanan mengantar pulang sendirian menggunakan knalpot ya Mio Racing untuk saudara Muhammad Rizky almarhum menggunakan helm KYT roket warna merah putih berboncengan dengan Vina almarhum menggunakan motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca, mana pada saat itu saudara Vina menggunakan jaket bertulisan ekstasi melewatinya. Lalu selanjutnya saudara menjelaskan perjalanan saudara sampai pukul 21.15 sesudah saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jam 21.15 ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol melempari saya dan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudari Vina menggunakan batu sambil mengatakan woi woi. Lalu saya dan Muhammad Rizky alias Eki dan saudara Vina kabur karena dikejar beberapa orang anak muda menggunakan motor. Lalu saya kabur ke gang sebelah sekolah Madrasah Ailia Negeri, sedangkan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudara Vina kabur ke arah jalan lurus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut namun tidak tahu kemana. Lalu di dalam penjelasan selanjutnya itulah yang terjadi di dalam dakwaannya. Akhirnya Eki dan Vina ditimpuk dengan batu, ditusuk dengan samurai dengan bambu dan diperkosa isi Vinanya, lalu dibawa kembali ke flyover yang saudara sudah belok di MAN 4 itu. Ya, saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi, karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu, ya, samurai dan lain, ini adalah akibat keterangan dari Aep dan Dede yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14, lalu pukul 16
Aib menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aib, datanglah terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aib dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar. Gak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover, tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover. Ya, saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi. Ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan. Ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saudara saksi, saya ingin memastikan, ya, karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aib dan Dede. Sekali lagi, apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak, Pak. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar katanya ya. Jadi Liga Akbar mengakui bahwa itu tidak benar. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan. Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Saya. Tanda tangan karena terpaksa. Seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana nggak yang mengarahkan saudara? Waktu itu nggak ada, Pak. Nggak ada Pak Rudiana? Nggak ada. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara? Tidak, Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu, Pak. Ini cabut semua? Cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah, Pak. Saudara tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota, dengan Eki Taman Kota, pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu tidak benar? Tidak benar, Pak. Nggak ada. Dan saudara ikut? Itu tidak benar ya. Sebenarnya ikut nggak lewat di SMP 11? Tidak, Pak. Tidak ikut? Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpat, Pak. Ada di Warpat. Warpak? Iya, Pak. Ya, tempat kumpul itu ya? Iya, Kan betul. gitu kan? Iya. Jadi saudara tidak ikut ke SMP 11? Tidak, Pak. Ya? Jadi dengan ini saudara berarti mencabut keterangan itu? Mencabut semuanya, Pak. Ya? Ya. Mencabut keterangan itu? Oke. Yang menjadi keterangannya bahwa saudara tidak lewat di depan SMP 11 tanggal 27 Agustus 2016 malam. Ya. Malam minggu ya, dari jam 19 gitu ya. Ya, betul. Jadi tidak benar cerita barangan dengan Eki dan Vina lewat situ, tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke, Dengan itu oke, dicabut. Cabut, Pak. Demikian majelis untuk dicatatkan. Oke, jadi Liga Akbar sudah resmi mencabut ya di sini ya, di persidangan ini mencabut semua keterangannya bahwa apa yang dikatakan oleh Liga Akbar pada tahun 2016 itu tidak benar dan semua ada yang mengarahkan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita akan ketemu di segmen berikutnya.